Selamat datang kembali Sobat Denyar Semesta ke ruang suci ini. Sebuah oasis spiritual di tengah badai kehidupan modern yang tak henti-hentinya. Di sini, kita bukan sekadar berbincang. Kita berani menyelam ke kedalaman jiwa, menyingkap tabir ilusi yang selama ini membutakan mata hati kita, dan memburu makna hakiki yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk fenomena duniawi. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa hidup ini terasa seperti perjalanan tanpa peta? Mengapa kita sering merasa hampa meski dikelilingi kemewahan? Hari ini kita akan membongkar sebuah perintah ilahi yang jika direnungkan dengan ketajaman hati dan kejujuran telanjang, bukan sekadar kunci personal untuk memahami diri, tapi juga portal radikal menuju pemahaman semesta, Sang Pencipta, dan esensi keberadaan kita yang sejati. Perintah ini begitu mendasar, begitu esensial bagi setiap jiwa yang haus akan kebenaran. Namun ironisnya, paling sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern di mana kita terlalu sibuk mencari jawaban di luar. Padahal jawaban terdalam, paling otentik, sudah terpatri di dalam diri kita sendiri. Bayangkan, apa jadinya jika kita hidup tanpa pernah membaca manual instruksi dari pabrikannya? Kita akan tersesat, frustrasi, dan tak pernah mencapai potensi penuh. Itulah yang terjadi ketika kita abaikan perintah ini. Iqra' kitabaka, perintah Tuhan yang paling banyak dilupakan. Kita semua akrab dengan wahyu pertama yang menggema sepanjang sejarah. Iqra', bacalah. Panggilan universal ini membangkitkan visi tentang ilmu, hikmah, dan pencerahan transendental yang melampaui batas akal semata. Pikiran kita langsung melayang ke mushaf Al-Quran, lembaran-lembaran kalamullah yang agung, yang memang menjadi sumber utama kebijaksanaan ilahi. Memang benar, membaca kitab suci adalah gerbang awal menuju samudra kebijaksanaan ilahi, sebuah panggilan untuk menyerap firman Tuhan yang tertulis. Namun, di balik interpretasi yang berlapis, perdebatan teologis yang tak habis-habisnya, dan upaya hermeneutik yang mendalam, ada bisikan ilahi yang sering terlewat. Sebuah kode rahasia yang bukan tambahan semata, melainkan inti dari pemahaman ontologis, pemahaman tentang hakikat keberadaan. Apakah kamu pernah merasa bahwa membaca Al-Quran saja belum cukup untuk menyentuh kedalaman jiwa? Itulah karena ada lapisan lebih dalam. Bukan sekedar bacalah secara umum yang bisa diartikan sebagai seruan untuk mengeksplorasi pengetahuan eksternal, melainkan Iqra' kitabaka, bacalah kitabmu sendiri. Ya sobat, bukan kitab saya, bukan kitab ustadz, bukan kitab leluhur atau filosof barat timur seperti Plato atau Konfusius, tapi kitabmu yang unik, yang ditulis oleh tangan tak terlihat, sang arsitek semesta. Ini bukan fatwa baru atau tafsir rekayasa. Ini adalah penekanan pada dimensi esoteris yang telah ada sejak azali, tapi luput karena kita terlalu fokus pada eksternalitas, pada ritual luar, doktrin kaku, dan pencarian di luar diri. Perintah ini adalah undangan langsung dari Sang Pencipta, personal, intim, dan mendalam kepada setiap jiwa untuk menyelami arsip kosmiknya sendiri. Dalam tradisi Sufi, ini dihubungkan dengan ayat Al-Quran Surah Al-Isra 17 ayat 14, Iqra' kitabaka, bacalah kitabmu, yang awalnya merujuk pada catatan amal di hari penghakiman, tapi dalam tasawuf diinterpretasikan sebagai panggilan untuk membaca kitab diri di dunia ini sebelum terlambat. Bayangkan, jika kita bisa membaca catatan itu sekarang, bukankah hidup kita akan berubah? Ini memantik pertanyaan, sudahkah kamu mulai membaca halaman pertama dari kitabmu sendiri? Apa gerangan kitab yang dimaksud? Lapisan ontologis diri yang multidimensi. Disinilah letak paradoks yang membingungkan, sekaligus mencerahkan. Sebuah teka-teki yang mengajak kita berpikir ulang tentang siapa kita sebenarnya. Banyak yang menganggap kitab ini sebagai metafora poetis belaka, sesuatu yang abstrak dan tidak nyata. Namun, dalam tradisi tasawuf, kearifan mistik Islam, dan bahkan filsafat perennial yang melintasi budaya, kitab ini sangat literal meski tak kasat mata fisik. Ini adalah kalamullah yang mewujud dalam bentuk eksistensial,
Jika Al-Quran adalah firman Tuhan yang dibukukan untuk dibaca dengan mata kepala, maka kamu, sobat, adalah firman Tuhan yang dihidupkan, diperankan, dan diaktualisasikan dalam setiap hembusan napasmu. Kamu adalah living scripture, sebuah manuskrip bergerak yang dititipkan Tuhan kepada esensinya sendiri. Lebih dekat dari urat napasmu, seperti disebut dalam Qs Qaf ayat 16, lebih intim dari pikiran bawah sadarmu yang paling rahasia. Dalam ajaran Sufi, ini disebut sebagai Kitab Al-Nafs atau buku jiwa, di mana setiap manusia adalah ayat hidup dari ayat-ayat Tuhan. Kitab ini berisi blueprint penciptaanmu yang multidimensi, bukan hanya DNA biologis yang mengkode fisikmu, tapi juga DNA spiritual yang menyimpan arketip jiwa, pola dasar yang membentuk kepribadianmu sejak lahir. Di dalamnya tersemat potensi terbesarmu yang belum tereksplorasi, bakat-bakat ilahi yang menunggu penggalian seperti harta karun tersembunyi di gua hati. Ia mencatat luka-luka masa kecil yang membentuk neurosis dewasa, trauma yang membelokkan lensa persepsimu terhadap realitas, pola-pola siklik seperti hubungan toksik yang berulang, ketakutan irasional yang melekat, atau kebiasaan destruktif yang sulit dilepaskan. Semua ini adalah ayat-ayat, tanda-tanda ilahi yang merekam passion yang pernah membara tapi terkubur di bawah ekspektasi sosial, impian yang dimatikan oleh norma kolektif, dan bahkan jejak karma spiritual dari perjalanan jiwa lintas waktu. Ini adalah arsip kosmik, rekaman holografik dari evolusi jiwamu yang jika dibaca mengungkap hukum sebab akibat universal dalam skala mikro. Pertanyaan untuk direnungkan, apa ayat pertama dalam kitabmu yang selama ini kamu abaikan? Apakah luka itu atau potensi yang terpendam? Dalam Sufism, membaca kitab ini berarti mengenali nafs atau diri sebagai cermin Tuhan seperti yang diajarkan para Sufi Agung. Ini bukan sekadar teori, ini adalah panggilan untuk bangkitkan kesadaran bahwa kamu adalah masterpiece Tuhan yang hidup. Mengapa perintah ini begitu banyak dilupakan? Psikologi penghindaran diri dan alienation modern. Gunakan pertanyaan krusial yang harus kita ajukan pada diri sendiri. Mengapa perintah ini terlupakan, bahkan oleh mereka yang rajin beribadah? Jawabannya tajam dan sederhana, tapi menyakitkan. Karena membaca kitab orang lain jauh lebih mudah dan nyaman daripada menghadapi kekacauan internal kita sendiri. Lebih gampang berdebat tentang syariat eksternal, halal haram biner, doktrin ortodoks, atau tafsir otoritatif daripada duduk diam dan menatap cermin jiwa yang mungkin retak. Kitab diri sering berantakan, penuh coletan trauma, pertanyaan eksistensial yang ambigu, dan yang paling menakutkan, bayangan atau shadow self yang kita tolak. Sisi gelap yang Carl Jung sebut sebagai aspek tak sadar yang menuntut integrasi untuk mencapai wholeness. Dalam era digital ini, kita melarikan diri melalui distraksi tak berujung, kesibukan karir yang membunuh jiwa, kebisingan media sosial yang memalsukan realitas, proyeksi kesalahan ke orang lain, atau bahkan ritual religius yang mekanis tanpa introspeksi mendalam. Akibatnya, kita hidup sebagai orang asing di rumah jiwa sendiri, tersesat, mudah tersinggung, marah irasional, dan menyalahkan nasib atau sistem luar. Kita menjadi korban narasi kita sendiri karena tak membaca manual instruksi paling pribadi. Ini adalah alienasi eksistensial. Hidup di dunia, tapi gagal hidup di dalam diri.
seperti yang digambarkan Jean-Paul Sartre sebagai bad faith, penipuan diri yang menghalangi kebebasan autentik dan pertumbuhan sejati. Bayangkan, berapa banyak konflik dunia yang sebenarnya berakar dari ketidaktahuan diri ini, dari perang hingga pertengkaran rumah tangga. Semuanya bermula dari jiwa yang tak terbaca. Ini memantik kesadaran. Apakah kamu siap menghadapi kegelapanmu untuk menemukan cahaya? Dalam Islam, refleksi diri ini didorong oleh ayat seperti surah Al-Hasyr 59 ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah perbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Jangan tunggu hari penghakiman, mulailah sekarang. Kunci kebijaksanaan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hukum spiritual sebab akibat yang fundamental. Di sini kita temukan korelasi langsung dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang legendaris. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Ini bukan puisi romantis atau ungkapan filosofis yang indah semata. Ini adalah hukum spiritual fundamental, mirip prinsip fisika. Sebab self-knowledge menghasilkan akibat, divine knowledge. Asalnya dari tradisi hadis, meski beberapa mengklasifikasikannya sebagai pepatah sufi, tapi esensinya tetap. Pengetahuan diri adalah jalan menuju pengetahuan Tuhan. Kamu tak bisa mengenal sang pelukis tanpa mendalami lukisannya. Dan lukisannya yang paling rumit, dirimu sendiri. Mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos, seperti yang diajarkan filosof Islam seperti Ibn Arabi dalam konsep insan kamil, manusia sempurna, di mana manusia adalah cermin sempurna dari sifat-sifat Tuhan. Mengenal diri bukan narsisme egois, melainkan kerendahan hati ontologis. Mengakui percikan ilahi, ruh Allah dalam diri, sebagai tanda kebesarannya, seperti dalam surah Ar-Rum 30 ayat 22, yang menekankan keragaman ciptaan sebagai ayat untuk mereka yang berpengetahuan. Dengan menyingkap lapisan demi lapisan, dari ego superficial ke esensi suci, kita mengungkap sifat-sifat Allah Asma'ul Husna yang termanifestasi, Al-Rahman dalam belas kasih kita, Al-Hakim dalam intuisi kita, Al-Qadir dalam potensi kita. Pertanyaan yang mengajak berpikir, jika mengenal diri berarti mengenal Tuhan, mengapa kita masih merasa jauh darinya? Jawabannya, karena kita belum benar-benar mengenal diri. Ini membangkitkan kesadaran bahwa jalan spiritual bukan keluar, tapi ke dalam, sebuah revolusi jiwa. Bagaimana caranya membaca kitab ini? Metode praktis dari mata kalbu yang terintegrasi. Pertanyaan logis yang muncul di benak setiap pencari, bagaimana membaca kitab tanpa huruf, tanpa halaman fisik? Ini bukan bacaan literal dengan mata kepala, basar, tapi dengan mata kolbu, basiroh, indera spiritual yang melihat esensi di balik fenomena, seperti disebut dalam QS Al-An'am 103. Prasyarat utama, keheningan total, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Diamnya monkey mind yang terus berkomentar, merencanakan, dan menghakimi. Dalam tasawuf, ini adalah fondasi untuk mencapai makrifah, pengetahuan intuitif tentang Tuhan. Praktik tajam dan mendalam untuk membaca kitab ini. 1. Meditasi atau zikir kolbu. Duduk diam di tempat tenang, pejamkan mata, tarik napas dalam secara perlahan. Amati pikiran dan emosi sebagai pengamat netral, tanpa judgement, tanpa intervensi. Setiap pikiran adalah kata, setiap perasaan adalah kalimat yang mengungkap pola bawah sadar. Ini seperti mindfulness sufi. Biarkan awan pikiran lewat, ungkap langit hati yang jernih. Mulai dari 5 menit, tapi dalami hingga trance-like state untuk insight mendalam. Dalam tasawuf Islam, zikir kolbu dikenal sebagai zikir tersembunyi atau zikir khafi, di mana lafaz seperti subhanallah atau la ilaha illallah diucapkan dalam hati tanpa suara, membersihkan hati dari penyakit seperti ria
atau pamer, dan ujub atau sombong, serta memberikan kedamaian jiwa yang tak tergantikan oleh hal duniawi. Proses ini bisa diperkaya dengan visualisasi cahaya ilahi memenuhi hati, membantu mengungkap ayat-ayat diri seperti ketakutan tersembunyi atau potensi yang terpendam, secara bertahap membangun ketenangan batin yang berkelanjutan. Pertanyaan untuk direnungkan, apa yang muncul pertama kali saat kamu diam? Itulah ayat awal kitabmu. 2. Murakabah atau kontemplasi aktif. Lebih dari observasi pasif, ini perenungan dialogis yang mendalam. Tanya pada dirimu, apa akar perasaan ini? Apa pesan ilahi di baliknya? Bagaimana ini mencerminkan sifat Tuhan dalam diriku? Ini seperti eksegesis diri, kontekstualisasi emosi sebagai ayat hidup, mengungkap trauma sebagai pelajaran transformatif. Dalam perspektif tasawuf, murakabah adalah kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa mengawasi, seperti dalam Qiyas Al-Hadid ayat 4, di mana praktisi melepaskan diri dari duniawi untuk fokus pada dosa, kelemahan, dan keutamaan jiwa, memoles hati untuk mengungkap sifat virtuous. Adaptasi modernnya mirip mindfulness Islami, di mana waktu tertentu dialokasikan untuk tawajuh atau perhatian penuh kepada Allah, membantu mengatasi pikiran negatif dan membangun hubungan spiritual yang lebih dalam. Kamu bisa memperluasnya dengan mencatat insight yang muncul, seperti mengidentifikasi pola emosional yang berulang dan menghubungkannya dengan ayat Al-Quran terkait untuk pemahaman yang lebih holistik, akhirnya membawa pada transformasi perilaku sehari-hari. Ini memantik pemikiran. Apakah murakabah bisa mengubah kebiasaan burukmu? Ya, karena ia membangkitkan kesadaran akan pengawasan Tuhan yang konstan. Ketiga, muhasabah atau introspeksi evaluatif. Baca melalui pengalaman hidupmu. Setiap kejadian adalah ayat, setiap interaksi adalah paragraf. Kegagalan bukan akhir, tapi bab pertumbuhan yang penuh hikmah. Kesuksesan adalah anugerah yang mengungkap potensi ilahi. Ubah pertanyaan korban seperti, mengapa ini terjadi padaku? Menjadi, apa pelajaran ilahi dari ayat ini? Bagaimana ini mengungkap shadow selfku dan membawa lebih dekat kepada Tuhan? Dalam Islam, muhasabah adalah koreksi diri atas perbuatan, ucapan, dan pikiran, bertujuan menjadi hamba bertakwa. Qiyas Al-Hasyr ayat 18, membersihkan kesalahan untuk pribadi yang lebih baik. Ini seperti introspeksi rutin, dianjurkan sebelum tidur. Dengan dalil dari hadis Nabi SAW yang mendorong evaluasi harian untuk tazkiyah atau pembersihan jiwa. Praktikan dengan jurnal harian. Catat 3 hal positif dan negatif hari itu, analisis akarnya, dan rencanakan perbaikan, sehingga membaca kitab diri menjadi kebiasaan yang membawa kebebasan dari pengorbanan diri. Renungkan, berapa banyak pelajaran hidup yang terlewat karena kita tak muhasabah? Dengan ketiga praktik ini, yang saling melengkapi seperti rantai tasawuf, kamu bukan lagi korban cerita hidupmu, tapi sutradara sadar, mengambil kendali dari bawah sadar menuju kebebasan eksistensial dan kedekatan dengan Tuhan. Ini bukan ritual kosong, ini transformasi jiwa yang mendalam. Petualangan pulang ke esensi sejati, panggilan untuk bertindak. Iqra Kitabaka adalah undangan untuk petualangan terbesar yang pernah ada. Inward journey ke esensi sejatimu, di mana kamu akan menemukan bahwa semua puji memang hanya milik Allah. Di sana, dalam kesunyian telanjang dan kejujuran mutlak, kita sadar bahwa kita bukan makhluk miskin yang mencari cahaya di luar. Kita adalah cahaya itu sendiri yang untuk sementara lupa, terbuai dalam ilusi keterpisahan dari Sang Pencipta. Membaca kitabmu berarti membaca firman-Nya. Mengenal dirimu berarti mengenal Dia, membawa kebebasan, kedamaian, dan cinta tak terbatas yang melampaui batas duniawi. Ini membangkitkan kesadaran bahwa hidup bukan tentang akumulasi harta, tapi akumulasi ma'rifah, pengetahuan hati. Coba hari ini sobat, ambil waktu 5 menit saja untuk diam. Tarik nafas dalam dan tanya, ayat apa yang hidupku bacakan sekarang? Apa yang ingin kitab diriku sampaikan? Bagikan di komentar
Pengalaman kecilmu bisa jadi pencerahan bagi yang lain, membangun komunitas pencari yang sadar. Subscribe dan nyalakan bel untuk jelajah lebih dalam bersama-sama, membongkar rahasia semesta yang tersembunyi di dalam diri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam damai dan cahaya.